Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su-han mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas. Sejauh mata memandang, hampir tidak ada sosok lain yang terlihat, seolah-olah dialah satu-satunya yang menaiki tangga surgawi ini. Bailey dan yang lainnya mungkin sudah menembus lantai 2000, kan? Tanpa ragu, Su-han melangkah maju dan langsung melintasi 100 lantai. Sedikit peningkatan gravitasi dari 100 lantai itu sama sekali tidak menghalangi Su-han. Ia bagaikan seberkas cahaya yang mampu menutupi langit, mendaki 100 lantai dalam satu langkah. Wung! Setelah 100 lantai ini, ada lantai ke-1000. Saat dia melangkah ke lantai 1000, suara dengungan langsung terdengar dari telinganya. Tidak ada barang berharga yang terlihat, juga tidak ada keberuntungan besar yang akan menimpanya. Namun, kekuatan langit dan bumi, hadiah 1000 lapisan, muncul di hadapan Su-han. Ini adalah manik-manik bundar, manik emas yang terbentuk dari kekuatan langit dan bumi. Itu bisa disebut mutiara surga dan bumi yang sempurna. Butiran langit ini tidak besar, hanya sebesar ujung jari telunjuk. Namun kekuatan langit yang terkandung di dalamnya amat kaya, bagaikan butiran langit yang kokoh. Su-han meremasnya, masih agak keras, dan mutiara langit dan bumi di dalamnya hampir mencair. Tak perlu ditelan, aroma manis dan segar pun tercium. Manis dan segar, Su-han mengangkat sebelah alisnya, merasa deskripsinya cukup lucu. Tetapi kalau dipikir-pikir, harta apapun yang dapat meningkatkan level kultivasi seharusnya digambarkan sebagai segar dan manis, kan? Poin pentingnya adalah bahwa bola langit ini memang agak berbeda dari kekuatan langit sebelumnya. Bentuknya menyerupai buah, dengan aroma harum, baru pertama kali ini Su-han melihatnya. Tingkatkan tingkat kultivasi, atau padatkan bayangan hantu 5 warna. Pilihan ini sekali lagi muncul dalam pikiran Su-han. Dia hanya berpikir tentang bagaimana cara cepat memperlebar jarak antara dirinya dan Zonglin serta yang lainnya dalam hal kultivasi. Dalam sekejap mata, dia terjebak dalam dilema lagi. Hal-hal lain adalah satu hal, tetapi ini adalah kekuatan langit dan bumi, sangat langka, dan hampir satu-satunya cara untuk meningkatkan bayangan hantu tertinggi 5 warna. Dilihat dari lebarnya tangga surgawi ini, tingginya mungkin melebihi 20.000 lantai, menjadikannya yang tertinggi dalam pembukaan baru-baru ini. Saat ini, Bailey dan yang lainnya baru mencapai sekitar 3.000 lantai paling banyak. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengejar mereka? Tentunya ada peluang lain di tingkat yang lebih tinggi itu, kan? Mata Su-han menunjukkan ketegasan, setelah bayangan hantu 5 warna ditingkatkan, kultivasiku juga akan meningkat drastis tanpa terlihat. Tingginya saat ini 1240 zang, dan hanya 60 zang lagi untuk mencapai 1300 zang. Pada saat itu, kekuatan tempurku akan meningkat 2 kali lipat. Jika dikombinasikan dengan 9 tubuh utama, 4 tingkat kultivasi, dan kemurnian kelima dari transformasi darah 9 kemurnian, dan kegilaan darah naga itu akan menjadi 404 kali lipat. Saat ini, kekuatan tempur puncak Su-han telah meningkat 388 kali lipat. Setiap 100 kaki bayangan hantu tertinggi 5 warna bertambah tinggi, kekuatan tempur Su-han pun meningkat 16 kali lipat. Dengan kata lain, jika bayangan hantu tertinggi 5 warna dapat mencapai 1300 kaki, maka bahkan tanpa pedang penghancur, Su-han akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membunuh Dewa Kuno Bintang 2 dengan bantuan teknik stabilisasi pikiran. Jika pedang penghancur digunakan, maka Dewa Kuno Bintang 2 biasa tidak akan memiliki peluang bertahan hidup di tangan Su-han dan pasti akan mati. Kultivasi dapat ditingkatkan tanpa batas, tetapi kekuatan langit dan bumi terbatas. Selama bayangan hantu 5 warna mencapai 1300 kaki, bahkan jika Zonglin dan yang lainnya berada di alam Dewa Surgawi Bintang 1, kita masih dapat meningkatkan kekuatan tempur kita secara tak terlihat lebih dari mereka.
Alasan mengapa kekuatan tempur Su-Han begitu mengerikan, yang memungkinkannya melintasi ranah utama saat masih di alam dewa surgawi dan bertarung melawan dewa kuno, sebagian besar disebabkan oleh peran penting yang dimainkan oleh bayangan hantu 5 warna. Su-Han sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, pilihan terakhirnya tetaplah bayangan hantu 5 warna. Kekuatan langit dan bumi merupakan bentuk kekuatan sumber daya yang paling lembut dan paling langsung. Saat menyerap, sepanjang tidak terlalu banyak, tidak diperlukan langkah pemurnian sama sekali. Meskipun kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam bola langit ini sangat besar, itu tidak seberapa bagi Su-Han dalam kondisinya saat ini. Seberapa besar peningkatannya? Saat Su-Han bergerak maju, ia melepaskan teknik Kaisar Naga yang melahap bola langit dan bumi. Penyerapannya luar biasa cepat, hampir seketika teknik Kaisar Naga diaktifkan, bola langit dan bumi meledak di pusaran di atas kepala Su-Han. Sejumlah besar kekuatan langit dan bumi mengalir ke tubuh Su-Han melalui pusaran. Bes, bayangan hantu 5 warna tidak muncul, tetapi Su-Han dapat merasakan bahwa saat ia dilahap oleh kekuatan langit dan bumi, tingginya secara bertahap meningkat. 1 zang, 2 zang, 3 zang, 4 zang, 10 zang. Entah kebetulan atau tidak, kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam manik surgawi ini menyebabkan bayangan hantu 5 warna bertambah 10 kaki. Tingginya saat ini 1250 zang. Meskipun Su-Han agak mengantisipasi hasil ini, dia masih agak kecewa. Seperti halnya tingkat kultivasinya, bayangan hantu 5 warna meningkat semakin lambat seiring kemajuannya. Jika pada awalnya, bola langit berisi kekuatan yang demikian halus ini dapat meningkatkan bayangan hantu 5 warna sedikitnya 100 kaki, atau bahkan 200 kaki. Itu setara dengan memperlambat kecepatan 10 hingga 20 kali. Tidak masalah. Lagi pula, jika aku menggunakannya untuk kultivasi, aku tetap tidak akan bisa langsung menembus alam dewa surgawi bintang 2. Su-Han menghibur dirinya sendiri. Sumber daya yang dibutuhkan untuk bayangan hantu 5 warna ini ditetapkan dalam kisaran 1300 zang. Setiap bola langit dan bumi dapat menambah tingginya 10 zang, dan aku hanya perlu mendapatkan 5 lagi untuk mencapai 1300 zang. Jika 1 atau 2 muncul di setiap 1000 lantai, maka 5 atau 2 akan menjadi tinggi 6000 lantai. Di tangga surgawi setinggi 20.000 lantai, mencapai lantai 6000 seharusnya tidak terlalu sulit bagi Su-Han. Saat Su-Han memikirkan hal-hal ini, dia sudah mendarat di lantai 1100. Bukan karena dia lambat, tetapi karena dia ragu untuk menaiki tangga menuju surga. Penguasa istana Yunwang telah memberitahunya sebelumnya bahwa keberuntungan menaiki tangga surgawi sudah pasti, tetapi bahayanya belum. Meskipun Ling Xiao dan Bei Li telah bergegas ke puncak, bahaya yang belum mereka hadapi mungkin akan dihadapi Su-Han. Demi keselamatan, Su-Han memilih untuk melangkah maksimal 100 langkah dalam satu waktu. Dan fakta telah membuktikan bahwa dia benar melakukan hal itu. Ketika ia mencapai lantai 1300, tentakel besar berwarna hitam pekat tiba-tiba menjulur keluar dari kekosongan di sampingnya. Bush! Raungan dahsyat bergema, dan tentakel-tentakel itu seakan merobek kehampaan. Ujung-ujung tajam tentakel itu menusuk ke bawah, langsung menuju kepala Su-Han. Su-Han mendongak, matanya sedikit menyipit. Tetapi seperti ketika ia bertemu dengan keempat patung itu, ekspresinya tetap tenang dan tidak berubah. Siu! Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, ia terus maju. Di sekelilingnya, aura mengembun dan berubah menjadi bilah tajam, mengiris area tempat tentakel itu turun. Slaas! Ketika keduanya bersentuhan, tentakel itu teriris menjadi 2. Segala sesuatunya mencapai puncaknya. Duar! Terdengar suara, dan tentakel itu meledak menjadi kabut hitam lalu menghilang. Kekuatan tentakel ini belum mencapai alam dewa surgawi, tapi jauh lebih kuat daripada patung-patung itu, sekitar 2 atau 3 kali lebih kuat. Su-Han bergumam pada dirinya sendiri. Patung itu telah melampaui setengah langkah alam dewa surgawi,
dan tentakelnya 2 hingga 3 kali lebih kuat, yang berarti ia hampir tak terhingga dekatnya dengan alam dewa surgawi. Mungkinkah yang berikutnya memiliki kekuatan setingkat dewa surgawi sejati? Memikirkan hal ini, Su Han mengerutkan kening. Ini bukan kabar baik bagi para jenius umat manusia. Di antara sekian banyak keajaiban umat manusia, hanya sebagian kecil saja, dengan setengah tingkat kultivasi alam dewa surgawi, yang mampu melawan kultivator alam dewa surgawi yang tingkatnya lebih tinggi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, kecuali mereka dapat menerobos ke alam dewa surgawi terlebih dahulu, seperti anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix. Dibandingkan dengan manusia, keturunan ketiga ras setan dan monster memiliki keuntungan besar. Ambil contoh dunia setan. Dari keturunan 3 ras yang pernah dilihat Su Han, hampir semuanya berada di alam setengah kaisar iblis yang mampu melawan kaisar iblis dengan kekuatan garis keturunan mereka. Jumlah keturunan dari ketiga ras itu mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia ajaib. Dibandingkan dengan 2 lainnya, banyak individu paling berbakat di dunia kemungkinan besar akan cepat terlupakan. Pada saat itu, wilayah super rahasia umat manusia ini akan ditempati oleh ras iblis. Biarkan takdir yang memutuskan. Su Han menghela napas. Bahaya tangga menuju surga ini hanya bisa diatasi oleh diri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Su Han membenci ras manusia yang bermusuhan itu, tetapi dibandingkan dengan kedua ras itu, dia masih berdiri di pihak ras manusia. Bagaimanapun, dia sendiri adalah manusia. Jika para jenius itu terus ditekan dan tingkat kultivasi mereka tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, maka ketika ras iblis menyerang di masa depan, bisakah Su Han sendiri, atau Sekte Phoenix sendiri, melawan mereka? Kelinci berduka atas kematian rubah. Kalau bibirnya hilang, giginya jadi dingin. Kalian cukup cakap dalam hal pertikaian internal. Kuharap kalian bisa menunjukkan keahlian kalian di tangga menuju surga ini. Sambil mendengus dingin, Su Han terus berjalan ke atas. 100 lantai dalam 1 langkah. Meski sudah ada 1000 lantai atau lebih, dengan setiap lantai gravitasinya semakin meningkat, Su Han tetap tidak peduli sama sekali. Sosoknya melesat cepat di sepanjang tangga menuju surga. Setiap kali ia melewati 100 lantai, ia akan berhenti sekitar 1 detik. Jika tidak ada krisis, aku akan terus bergerak maju. 1500 lantai, 1600 lantai, 1700 lantai, 2000 lantai. Wung! Saat Su Han tiba di sana, suara dengungan dan seberkas cahaya muncul secara bersamaan. Suara mendengung itu berasal dari mutiara surgawi, hadiah dari lantai 1000 kedua. Anehnya, ternyata bukan yang diharapkan Su Han, melainkan 2. Situasi ini membuat mata Su Han berbinar. 1 per 1000 lantai, 2 per 2000 lantai, jadi 3 per 3000 lantai. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah tangan raksasa yang tersembunyi di balik cahaya menghantam Su Han. Pada saat ini, Su Han bukan satu-satunya yang berada di tangga menuju surga setinggi 2000 lantai. Selain dia, ada sekitar 20 orang lainnya. Su Han melirik mereka sebentar, tidak ada anggota Sekte Phoenix, tetapi 1 orang dari kota Tulong ada di antara mereka. Keluarga Liu juga memiliki 2 bakat luar biasa. Sisanya hampir semuanya adalah keturunan pasukan utama di wilayah tingkat ke-7. Mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka semua hanya berada di alam dewa mendalam bintang ke-6. Keluarga Liu dan pasukan lain saja bisa lolos, tapi bahkan anak-anak ajaib kota Tulong pun tidak lolos. Su Han mengerutkan kening. Di depan masing-masing orang tersebut terdapat 2 manik-manik bundar yang melambangkan langit dan bumi. Akan tetapi, mereka gagal mengalahkan telapak tangan itu, sehingga mereka tidak dapat memperoleh orb langit dan bumi. Sayang sekali, desah Su Han dalam hati. Jelas, orang-orang ini sudah pernah mengalami serangan telapak tangan sebelumnya, tetapi gagal lolos. Sepertinya mereka tidak punya cara yang lebih kuat lagi. Lagi pula,
Su-han bisa merasakan bahwa kekuatan telapak tangan ini memang bisa dikatakan telah menyentuh ambang alam dewa surgawi bintang pertama. Jika aku tidak bisa sampai di sana pada kali pertama, mungkin akan lebih sulit lagi untuk sampai di sana lagi. Semua pikiran muncul dalam sekejap. Kenyataannya, tangan itu muncul saat Su-han melangkah ke lantai 2000, dan saat ia menyapu para jenius lainnya, tangan itu sudah dekat dengan kepala mereka. Bagi Su-han, kecepatan telapak tangan ini terlalu lambat. Belum lagi ia bisa menggunakan indera ilahinya untuk memikirkan hal-hal tertentu, ia bahkan bisa melakukan banyak hal dalam prosesnya. Sementara itu, begitu melihat telapak tangan itu muncul, para jenius lainnya yang tertekan di lantai 2000 tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Su-han. Sebelum memasuki tangga surgawi, mereka menyaksikan kemunculan sekelompok orang berbakat luar biasa, mengetahui bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melangkah terlalu jauh di tangga surgawi. Memang, mereka menyaksikan jenius keajaiban lainnya menerobos serangan telapak tangan itu dengan kecepatan luar biasa dan secara bertahap menghilang dari pandangan. Namun mereka dihentikan. Mengingat tingkat kultivasi dan kekuatan tempur mereka, kekuatan telapak tangan itu seperti gunung yang mampu menekan mereka sepenuhnya. Namun, melalui cara tertentu, mereka tidak mati di bawah telapak tangan ini. Namun, tampaknya mustahil untuk mencapai lantai 2001. Su-han, yang dulunya manusia terkuat, dan kini menjadi anak ajaib nomor 1 di antara umat manusia, akhirnya tiba setelah tertinggal jauh di belakang. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Su-han saat dihadapkan dengan telapak tangan ini. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa dia akan berhasil. Namun bagaimana tepatnya mereka melewatinya, dan betapa mudahnya mereka melewatinya, adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia benar-benar telah berhasil. Seorang jenius dari kekuatan level 7 menatap Su-han dengan ekspresi agak muram. Bintang hitam samar di antara alis Su-han tidak tersembunyi atau dapat disembunyikan, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Hal ini tidak mengherankan. Di antara para jenius teratas yang dapat memasuki tangga surgawi, setidaknya 80% kemungkinan besar mampu dengan mudah menembus alam dewa surgawi. Sebelum terobosannya, dia mampu melawan ahli alam dewa surgawi, jadi seberapa kuatkah dia setelah menerobos ke alam agung berikutnya? Meskipun kita mungkin tidak akan bisa melewatinya, ada sesuatu yang bisa dinantikan di sini. Kami tidak melihat jenius keajaiban setan tingkat atas seperti Bailey, tetapi kami melihat puluhan keturunan dari 3 ras bergegas melewatinya. Telapak tangan ini sama sekali tidak menghalangi mereka, mereka hanya membombardirnya sekali dan telapak tangan itu menghilang. Dia pasti akan menjadi lebih kuat, kan? Mereka tak bisa menggambarkan perasaan mereka dengan tepat, mereka bisa bilang perasaan mereka rumit. Bagaimanapun, semua anak ajaib ini menaruh harapan tertentu pada Su-han. Harapan ini telah mengesampingkan segala dendam, ini hanyalah harapan dari yang lemah terhadap yang kuat. Pada saat yang sama, di bidang bintang atas, para kultivator yang memperhatikan tangga surgawi juga menatap Su-han. Su-han, Zonglin, dan Pangu Xingzi. Ketiga individu ini menarik lebih dari 90% perhatian. Su-han, khususnya, tidak menerobos saat bepergian, tetapi menerobos terlebih dahulu dan kemudian naik ke atas, sehingga kehilangan beberapa peluang yang muncul di tangga surgawi. Namun, dia tidak pernah mengecewakan. Kecepatan mengerikan yang mana satu anak tangga bisa menempuh 100 lantai membuat banyak orang terkesiap kaget. Jika ia terus melaju dengan kecepatan ini, tak lama lagi ia akan dapat menyusul para pemimpinnya. Wah, naiki tangga surgawi, 2000 lantai di atasnya. Tangan raksasa itu menutupi segalanya, memenuhi seluruh bidang penglihatan Su-han, benar-benar bagaikan gunung yang menjulang di atas segalanya. Berbeda dengan sebelumnya, patung dan tentakel itu menyerang titik-titik vital Su-han, sementara telapak tangan itu hendak menghancurkan Su-han berkeping-keping. Hembusan angin yang dihasilkan telapak tangannya mencambuk ujung jubah putih Su-han, dan suara siulan bergema di sekelilingnya. Rambutnya yang panjang berkibar,
mata gelapnya perlahan menyipit, dan tangannya yang tergenggam di belakang punggung tidak menunjukkan niat untuk mengulurkan tangan. Melihat ini, salah satu dari dua anak ajaib dari keluarga Liu tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan mereka, telapak tangan ini sebanding dengan alam dewa surgawi. Mereka tahu tentang hubungan Su Han dengan Liu Qingyao, jadi meskipun mereka punya pendapat sendiri tentang Su Han, mereka tetap tidak ingin melihatnya tersandung di sini. Terima kasih. Tanpa menoleh, Su Han mengangkat kaki kanannya dan berjalan maju. Kaki naik dan turun, hanya satu langkah. Tapi ini langkahnya. Bush! Itu menghasilkan suara gemuruh yang sangat menakutkan. Kehampaan di sekeliling Su Han bergetar hebat, seakan-akan arus listrik tak kasat mata mengalir deras setiap kali dia melangkah. Tangan besar yang diturunkan dari kejauhan benar-benar membeku di udara. Kemudian, di tengah keheningan semua orang yang tercengang, mereka terpaksa mundur. Su Han maju, telapak tangannya mundur. Setiap kali dia melangkah, telapak tangannya akan retak sedikit lagi. Dor, 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 dor. Suara dentuman teredam yang tak terhitung jumlahnya bergema saat telapak tangan itu hancur berkeping-keping, seperti awan besar yang perlahan menghilang ke dunia. Apa? Astaga! Seberapa kuat ini? Dia bahkan tidak bergerak. Aku tidak melihatnya bergerak sama sekali. Kerumunan di bawah ternganga, mulut mereka menganga dan mata mereka terbelalak karena terkejut dan ngeri. Keturunan ketiga ras itu, yang bagi mereka sudah sangat kuat, semuanya perlu melancarkan serangan untuk menerobos telapak tangan ini. Namun Su Han baru saja melangkah maju, telapak tangannya langsung hancur. Bukankah itu berarti Dewa Langit Bintang 1 biasa bahkan tidak membuatnya memenuhi syarat untuk bertindak? Tangan itu tampaknya mereka ditakuti oleh Su Han. Pada saat ini, Su Han telah mencapai tepi lantai 2000. Dia hanya perlu melangkah satu langkah lagi untuk memasuki lantai 2001. Dengan lambaian tangannya, Su Han menyimpan dua manik langit dan bumi yang merupakan bagian dari hadiah untuk lantai 1000 kedua, dan kemudian melihat kembali ke 20 orang di bawah. Tidak ada satupun setan atau monster, bahkan tidak ada binatang suci muda, mereka semua adalah manusia ajaib. Meskipun manusia merupakan mayoritas jenius yang memasuki tangga surgawi, mereka juga memiliki tingkat eliminasi tertinggi. Ini hanya 2000 lantai, dan ini hanya salah satu tangga menuju surga. 20 orang akan segera tereliminasi. 9 tangga menuju surga kemungkinan besar membutuhkan lebih dari 200 orang. Dari lebih dari 500.000 orang di Sekte Phoenix, banyak yang mungkin akan tereliminasi. Namun, setidaknya mereka bisa mendapatkan mutiara surgawi, yang merupakan hadiah untuk lantai 1000. Dan bisa menemukan pembukaan tangga surgawi dan memasukinya di kehidupan ini saja sudah dianggap sangat beruntung, pikir Su Han dalam hati. Dengan lebih dari 500.000 anggota, mustahil bagi mereka semua untuk berada di alam dewa surgawi setengah langkah yang mampu bertarung melampaui level mereka. Eliminasi hanyalah masalah waktu. Su Han melirik ke arah 20 orang di belakangnya, tidak berkata apa-apa, dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, anak ajaib dari kota pembantai naga tiba-tiba berkata, "Senior Su, di kehidupanmu sebelumnya, kau berhasil menaklukkan lautan suci sejauh 1 miliar mil dan menyegel ras iblis. Kali ini, dengan umat manusia yang terancam, Bima Sakti dan langit berbintang masih bergantung padamu." Su Han berhenti sejenak, "Mengandalkan aku." Kekuatan satu orang pada akhirnya tidaklah tak terbatas. Di masa depan, peran yang bisa kamu mainkan dalam melawan iblis dan monster dari luar alam akan menjadi sangat penting. Kami tidak akan membiarkan Senior Su berjuang sendirian, tetapi dalam perang seperti ini, peran yang kuat sangatlah penting, kata anak ajaib dari kota Tulong. Bagaimana Anda bisa menjadi kuat tanpa bekerja keras? Su Han menggelengkan kepalanya pelan, "Kamu dari kota pembantai naga, jadi kamu pasti tahu betapa kuatnya kota pembantai naga. Fakta bahwa kamu bergabung dengan tim kota pembantai naga kali ini jelas menunjukkan bahwa kamu juga sangat berbakat.
Tidak bisa mendaki tangga surgawi bukanlah apa-apa, anggap saja itu seperti datang untuk melihat dunia, tetapi kamu tidak boleh berkecil hati. Masa depan kota pembantai naga, masa depan langit berbintang Bima Sakti, tidak akan bisa berjalan tanpamu. Kata-kata itu mengaduk darah orang lain, dan wajah mereka yang sebelumnya kecewa kini berseri-seri karena kegembiraan. Aku akan mengingat kata-kata senior Su. Mari kita lihat apakah kedua manik-manik ini dapat membantumu menerobos. Su-han tersenyum dan berkata, kalau memungkinkan, kau mungkin bisa menembus penghalang telapak tangan ini. Begitu kau mencapai lantai 3000, akan ada hadiah lainnya. Berusahalah sebaik mungkin. Ya, si jenius dari kota Tulong segera menjawab. Setelah berbicara, Su-han menatap dua anak ajaib keluarga Liu. Ketika dia melihat Su-han menatapnya, dia menghindari tatapannya dan tidak berani menatap matanya. Anak ajaib dari keluarga Liu di wilayah bintang atas mungkin bukan keturunan langsung, tapi dia pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi antara aku dan King Yao saat itu. Su-han mengerutkan bibirnya, lalu mendesah seolah kerasukan, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Mendengar hal ini, kedua anak ajaib keluarga Liu terkejut. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, Su-han sudah berdiri di lantai 2100. Dengan setiap langkah, 100 lantai lainnya tercapai. Perasaannya agak rumit, bahkan jika dia ingin menjelaskan apa yang terjadi saat itu, dia tidak perlu menjelaskannya kepada dua orang jenius cabang keluarga Liu dari kawasan bintang atas. Menjelaskan hal itu kepada mereka sama sekali tidak ada gunanya. Mungkin itu adalah takdir, atau mungkin itu adalah kebutuhan untuk melampiaskan kekesalan. Singkatnya, Su-han masih menawarkan penjelasan. Keluarga Liu asli di domain suci mungkin tidak memiliki seorang pun yang bersedia mendengarkan penjelasannya. Penjelasan terbaik adalah Liu Qingyao kembali dengan selamat. Liu Qingyao, gumam Su-han. Wajah Tang Yi muncul lagi dalam pikirannya. Perasaan campur aduk dan gelisah tiba-tiba timbul dalam hatinya. Su-han menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran ini, lalu melangkah maju, menuju ke atas sekali lagi. Selama proses ini, ia juga melahap dua manik langit dan bumi, dan tinggi bayangan hantu 5 warna mencapai 1270 zang. Jika, seperti yang dipikirkan Su-han, lantai 3000 benar-benar memberi hadiah 3 manik langit dan bumi, maka setelah menaiki lantai 3000, bayangan hantu 5 warna akan mencapai ketinggian 1300 kaki. Pada saat yang sama, di tangga surgawi di prefektur Daming, tingginya 5000 lantai, hanya ada satu sosok yang berdiri di sana, yaitu Zonglin, anak ajaib nomor 1 di antara para setan. Di tangannya, ia memegang 5 manik emas, yang melambangkan kekuatan langit dan bumi. Meskipun setan berkultivasi dengan cara yang berbeda dari manusia, kekuatan langit dan bumi berlaku untuk ras manapun dan sama-sama berguna bagi setan. Tubuh Zonglin tidak lagi dikelilingi oleh 7 aura darah padat seperti sebelumnya, tetapi hanya satu yang tersisa. Akan tetapi, energi darah ini jelas lebih padat daripada gabungan 7 energi darah sebelumnya, dan bahkan memiliki aura yang sangat kuat yang terus-menerus terpancar darinya. Darah pertama, alam Kaisar Iblis. Sejak ia menaiki tangga surgawi, ia tidak pernah berhenti dan selalu berada di depan semua jenius lainnya. Meski begitu, hal itu tidak memperlambat kecepatan terobosannya. Dengan semua sumber daya yang digabungkan, bersama dengan apa yang diperolehnya di tangga surgawi dan bantuan dari mutiara surgawi, kultivasi Zonglin akhirnya mencapai alam Kaisar Iblis darah pertama di lantai ke-5000. Deng, deng, deng. Kelima manik langit itu hancur pada saat itu, berubah menjadi kekuatan langit padat yang menyerbu liar ke arah Zonglin seolah tertarik oleh suatu daya tarik. Zonglin menyipitkan matanya, memiringkan lehernya sedikit ke belakang, tampak sangat nyaman. Dengan restu dari garis keturunan tertinggi, setidaknya sebelum alam berdaulat, terobosanku tidak akan menemui hambatan apapun. Namun, aku perlu menggunakan terlalu banyak sumber daya untuk mengembangkan garis keturunan tertinggi,
Jika tidak, kultivasi darahku akan jauh lebih dari sekadar alam kaisar iblis darah pertama. Zonglin melihat ke bawah dan melihat banyak sosok mengejarnya. Namun Susue, paling lambat, tingginya hanya 4.700 zang. Putri Suhan, dia memang cantik, bakatnya juga luar biasa. Dia telah membuka celah 300 lantai antara dirinya dan Anzen, meskipun Anzen belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, Susue tampaknya menangani semuanya dengan mudah. Tapi di hadapanku, kau hanyalah orang lemah. Targetku adalah ayahmu. Setiap kali teringat Suhan, raut wajah Zonglin tanpa sadar berubah menjadi garang dan muram. Rasa malu karena dikalahkan Suhan 2 kali adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hapus seumur hidupnya. Kecuali ia bisa membunuh Suhan, bahkan jika ia mengalahkan Suhan, ia akan sulit mendapatkan kembali harga dirinya. Dia juga sangat jelas bahwa membunuh Suhan sama sulitnya dengan naik ke langit. Pertama, manfaatkan peluang di sini. Zonglin menarik napas dalam-dalam. Suhan, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan tetap menghancurkan keajaiban ras manusiamu untuk melampiaskan amarah di hatiku. Bush. Begitu dia selesai berbicara, aura Zonglin meledak, dan sosoknya melesat ke atas dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menerobos ke alam kaisar iblis darah pertama, peningkatan kekuatan tempur Zonglin tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Di gerbang surga selatan, di atas tangga surgawi, tingginya juga 5.000 lantai. Sosok itu tampak bangkit, seakan-akan mengendarai petir. Anak tangga emas itu tampak sangat lembut di bawah kakinya, memantul kembali setiap kali ia melangkah turun. Kekuatan pantulannya, yang selaras sempurna dengan kekuatannya, mendorongnya ke tempat yang lebih tinggi. Putra Dewa Bintang yang paling utama dari keempat putra dewa tersebut adalah Pangu Xingzi. Dia menelan 5 bola langit dan bumi sekaligus, dan lapisan cahaya merah darah, yang hanya bisa dilihatnya sendiri, samar-samar muncul di tubuhnya. Pangu Xingzi sangat berhati-hati. Meskipun hanya dia yang bisa melihat cahaya merah darah itu, cahaya itu hanya berkedip sesaat sebelum dengan cepat menghilang. Dengan jentikan tangannya, sekuntum bunga teratai berwarna merah darah muncul. Teratai ilahi 9 cahaya, sungguh harta yang tak ternilai harganya. Teratai ini bisa digunakan untuk memelihara alam dewa surgawi bintang satuku yang baru saja menerobos. Begitu dia selesai berbicara, dia memetik 9 teratai ilahi terang, yang diperolehnya dari tangga surgawi belum lama ini. Teratai ilahi 9 tokoh memiliki 9 kelopak teratai, yang masing-masing sangat berharga dan merupakan tonik yang hebat bahkan bagi dewa-dewa kuno. Ketika Pangu Xingzi memetik bunga teratai tersebut secara otomatis akan menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya kecil berwarna merah darah yang memasuki tubuh Pangu Xingzi. Saat titik-titik cahaya ini menyatu, aura Dewa Langit Bintang 1 Pangu Xingzi juga meningkat pesat pada kecepatan yang mudah dirasakan. Hingga 9 teratai ilahi terang terserap seluruhnya, aura Pangu Xingzi telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi Bintang 1, lebih tinggi dari Suhan dan Zonglin. Terlebih lagi, tingginya saat ini telah meningkat dari 5.000 lantai menjadi 5.700 lantai. Beralih ke tempat lain, daerah bintang superior, negeri bintang. Star Alliance berpusat di sistem bintang tingkat atas, di kantor pusat cabangnya. Bes, di depan istana besar itu, ada ruang terbuka sepanjang sekitar 10 mil. Di tepi ruang terbuka, sebuah susunan teleportasi muncul, dan beberapa sosok muncul darinya. Alis mereka benar-benar halus, tanpa ada bintang yang terlihat. Tingkat kultivasi mereka di alam dewa kuno disembunyikan, tetapi penampilan dan fitur mereka tetap tidak berubah. Jika ada orang yang memiliki sedikit status hadir, mereka akan mengenali bahwa semua individu ini adalah anggota tingkat atas Kunlun Zhai, kekuatan tingkat pertama di wilayah tingkat ke-7. 1 vegetarian utama, 2 vegetarian utama sekunder, dan 4 pelindung ilahi. Di dalam Kunlun Zhai, selain Zhai Master dan Wakil Zhai Master,
pelindung Zai ilahi merupakan makhluk yang paling kuat. Wakil kepala kuil vegetarian, Zheng Yuantang, yang juga ayah Zheng Jiushu, ada di antara mereka. Anehnya, Star Alliance memiliki lebih dari 1,5 miliar anggota di wilayah bintang atas, namun tidak ada satu orang pun di depan istana yang biasanya ramai ini. Tak seorang pun menyadari kedatangan alam dewa kuno Kunlun Zai. "Ayo masuk," Master Kunlun Zai berbicara. Mereka tampak mudah mengenali jalan, dan berjalan memasuki istana sendiri tanpa memerlukan orang lain untuk menuntun mereka. Begitu mereka melangkah ke gerbang istana, riak-riak menyebar. Detik berikutnya, ketujuh dewa kuno yang kuat itu lenyap. Sekitar setengah jam kemudian, kemudian, tiba-tiba muncul lebih banyak portal teleportasi. Sosok yang muncul kali ini juga merupakan kekuatan tingkat pertama di wilayah tingkat ketujuh. Tetapi itu bukan lagi Kunlun Zai, melainkan Yunyulu, 1 tuan rumah, 2 wakil tuan rumah, dan 4 pengawal darah gelap. Kekuatannya sama persis dengan Kunlun Zai. Mereka tidak berbicara, dan dalam diam, mereka melangkah masuk ke istana. Setelah itu, kekuatan tingkat pertama, Istana Dongsuan Ming, juga akhirnya muncul. Jika Menara Yunyu, Studio Kunlun, dan Istana Dongsuan Ming dianggap tingkat pertama, maka Gerbang Tianlong, Paviliun Fengwu, dan Kota Dewa adalah tingkat kedua. Dalam satu hari, semua pasukan ini tiba dan memasuki istana. Selain itu, wilayah ini juga mencakup Prefektur Daming dan Prefektur Jing'an. Luar biasa, penguasa Prefektur Daming dibunuh oleh Su Han, dan dewa kuno puncak lainnya memasuki Gua Setengah Suci. Namun orang yang datang ke aliansi bintang juga merupakan dewa kuno puncak. Dipimpin olehnya, total 6 ahli tingkat dewa kuno tiba. Sumber daya dan kekuatan 4 prefektur utama benar-benar mengerikan. Di dalam istana, bagian dalam istana agak unik. Tepatnya, begitu mereka masuk, tempat itu tidak bisa lagi disebut istana. Tidak ada meja atau kursi, tidak ada koridor panjang, yang ada hanya kegelapan total, seakan-akan berada di dunia lain. Seorang pria tua berdiri di tengah, mengenakan pakaian Star Alliance, jubah naga ungu dan emas. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dikenakan oleh anggota cabang Star Alliance dengan pangkat tertinggi. Saat Taiping Tianzun masih hidup, dia akan berpakaian seperti ini saat berjalan di dalam Star Alliance. Melihat wajah lelaki tua itu, selain rambutnya yang beruban, kulitnya sangat halus. Kalau saja ia tidak terlihat begitu tua, orang akan mengira ia masih muda. Dia dikelilingi oleh banyak anggota Star Alliance yang berpangkat tinggi. Mereka benar-benar eksekutif tingkat tinggi. Sosok-sosok terus bermunculan di sini, mereka adalah pemimpin berbagai pasukan yang telah tiba sebelumnya. Mereka melirik lelaki tua itu, lalu berdiri diam di samping. Selama 1 jam penuh, banyak pasukan berdatangan, termasuk Sekte Ruyi dan Istana Liu He. Dari kekuatan tingkat atas hingga kekuatan marginal di wilayah tingkat ketujuh, semuanya datang ke sini. Mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah musuh Sekte Phoenix. Saat ini, Aliansi Bintang telah mengumpulkan sekitar setengah dari kekuatan di wilayah bintang kelas atas. Separuh lainnya terdiri dari beberapa pihak yang netral, sedangkan sisanya berpihak pada Su Han. Dalam hal jumlah dan pengaruh, Sekte Phoenix jelas lebih rendah daripada lawannya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu. Setelah hening sejenak, lelaki tua berjubah naga ungu emas itu tiba-tiba berbicara, "Gerakan Sekte Phoenix." Su Han dan anggota berpangkat tinggi lainnya telah memasuki tangga surgawi, sementara anggota lainnya masih berada di markas sekte, lapor seorang anggota aliansi bintang. Orang tua itu tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan suara berat, "Tuan-tuan, saatnya kita bergerak." Mendengar ini, para pemimpin berbagai pasukan menyipitkan mata mereka. Jika itu adalah pasukan perbatasan biasa di wilayah level 7, mereka bahkan tidak akan meliriknya sedikit pun, mereka dapat dengan mudah memusnahkannya dengan mengirimkan beberapa murid. Tapi ini adalah Sekte Phoenix. Tuan dari Sekte Phoenix adalah Su Han.
Meskipun pria itu telah gugur, namanya tetap hidup. Dalam kehidupan ini, Su Han kembali, dan sifat pendendamnya ditampilkan sepenuhnya. Jika mereka menyerang Sekte Phoenix, itu sama saja dengan deklarasi perang sepenuhnya, jadi pada saat seperti itu, pasti akan ada momen keraguan. Namun, ekspresi mereka segera kembali tenang. Karena Anda telah memilih untuk datang ke Star Alliance, bukankah Anda sudah membuat keputusan itu? Ratu Penghancur, Dewa Iblis Primordial, dan para ahli top seperti penguasa Istana Raja Awan dan penguasa Istana 100 Bunga semuanya telah memasuki Gua Setengah Suci. Mereka tidak akan keluar untuk sementara waktu, dan bahkan mungkin akan tinggal di sana selamanya. Orang tua itu memanfaatkan keuntungannya, dengan dingin mencemooh, jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Mungkinkah pemimpin aliansi Yao yakin bahwa Ratu Kehancuran dan kelompoknya memang telah memasuki Gua Setengah Suci? Tanya Kunlun Zaizu tiba-tiba. Di level kami semua tahu metode apa yang kami miliki. Ratu Kehancuran sendiri adalah setengah orang suci, dan setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kondisi ini, kemampuannya berada di luar pemahaman kami. Oleh karena itu, sebelum bertindak, sebaiknya selidiki apakah mereka benar-benar telah memasuki Gua Setengah Orang Suci, ujar Kepala Istana Dong Xuanming. Kekuatan Ratu Penghancur begitu dahsyat sehingga bahkan saat dia memasuki Gua Setengah Suci di hadapan banyak orang, dia tetap membuat banyak dewa kuno yang hadir menjadi curiga dan waspada. Pemimpin aliansi Yao bisa memahami mereka. Lagi pula, dia sendiri telah melakukan penyelidikan yang sangat teliti dan akhirnya memastikan bahwa Ratu Kehancuran memang telah memasuki Gua Setengah Suci sebelum dia berani memanggil pasukan ini ke aliansi bintang. Di tata surya atas, tak seorang pun tak takut pada Ratu Kehancuran. Bahkan para dewa iblis kuno, yang setara dengan Ratu Kehancuran, harus membungkuk hormat saat melihatnya. Apakah itu kerendahan hati dewa iblis kuno? Dia sama sekali bukan orang yang rendah hati. Hanya ada satu alasan mengapa dia harus tunduk, Ratu Kehancuran begitu kuat sehingga dia tidak punya pilihan selain tunduk. Jika dia tidak memasuki Gua Setengah Suci, aku tidak akan memanggil kalian semua ke sini, kata pemimpin aliansi Yao dengan suara berat. Saran ini sangat efektif. Semua orang yang hadir adalah pakar tingkat atas dengan keberanian luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan mencapai tingkat ini. Mereka tentu saja tidak percaya bahwa pemimpin aliansi Yao akan mengambil risiko bahaya seperti itu untuk menyerang Sekte Phoenix. Secara khusus, Su Han dan anggota berpangkat tinggi lainnya telah memasuki tangga surgawi, dan langkah ini hanya ditujukan pada anggota Sekte Phoenix lainnya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pemimpin Yao dapat dipercaya. Beralih ke tempat lain. Zona level 7, area pinggiran. Markas besar Sekte Phoenix. Banyak anggota yang bermeditasi bersila di alun-alun, mempraktikkan rutinitas harian mereka. Meskipun efeknya kecil, ia dapat mengikis batu dengan tetesan air. Ketika sumber daya tidak mencukupi untuk dibagikan kepada semua orang, ia hanya dapat digunakan untuk melahap energi ilahi langit dan bumi. Kadang-kadang, suara terobosan dapat terdengar, tetapi sebagian besar berasal dari para pengikut dengan tingkat kultivasi rendah. Dengan lebih dari 10 juta pengikut, wajar jika Sekte Phoenix mengalami beberapa terobosan setiap hari. Wei Hong mengamati alun-alun, ekspresinya serius. Sebelum para pejabat tinggi pergi, Su Han secara pribadi menginstruksikan Wei Hong untuk mengatur Sekte Phoenix selama periode ini. Sebuah sekte tidak akan bisa hidup tanpa pemimpin meski hanya sehari, jadi Wei Hong tentu saja tidak berani mengabaikan tugasnya. Dia bukanlah seorang prajurit atau penyihir, melainkan anggota pengawal dingin suci yang memiliki fisik khusus. Wei Hong seharusnya mendapat tempat di tangga surgawi, tetapi dia dengan benar menyerahkannya, memilih untuk tinggal dan menjaga Sekte Phoenix. Itulah sebabnya Su Han menugaskannya sebagai penanggung jawab. Su Han memiliki keyakinan penuh pada Wei Hong. Tidak ada alasan yang dibutuhkan, itu hanya berdasarkan fakta bahwa dia mengikuti Su Han dari benua Longwu sampai wilayah bintang atas.
Lagi pula, anggota Sekte Phoenix bukanlah orang bodoh. Jika Wei Hong benar-benar punya motif tersembunyi, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Setidaknya dalam hal kohesi, Sekte Phoenix masih sangat kuat. Kapan pemimpin sekte dan yang lainnya akan kembali? Wei Hong sakit kepala dan bergumam dalam hati, aku baru beberapa hari. Pemimpin sekte telah memimpin Sekte Phoenix begitu lama, tampak seperti pemimpin yang lepas tangan, namun seluruh Sekte Phoenix menganggapnya sebagai pilar kekuatan mereka. Pasti ada alasannya. Sekte sebesar itu tidak mungkin dikelola oleh Wei Hong sendirian, ada orang lain yang membantunya. Meski begitu, Wei Hong masih sangat sibuk dan tidak punya waktu luang untuk berkultivasi. Terkadang dia bertanya-tanya apakah Suhan akan memberinya Sekte Phoenix, apakah dia akan mati mendadak keesokan harinya. Ya, itu sangat mungkin, gumam Wei Hong. Awalnya dia sangat gembira, karena dia bisa merasakan menjadi seorang pemimpin sekte. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak cocok untuk pekerjaan itu. Anggota Sekte Phoenix tidak sengaja membuat hal-hal menjadi sulit baginya, tetapi banyak hal bukanlah hal yang dapat ia selesaikan hanya karena ia menginginkannya. Misalnya, alokasi sumber daya, pembagian kerja antar orang, dan lain-lain. Sumber daya yang mereka terima setiap hari berbeda, dan kejadian yang terjadi pada mereka berbeda, jadi tentu saja perlu membuat pengaturan yang berbeda. Hal-hal ini hampir membuat kepala Wei Hong meledak. Dia sekarang mengerti bahwa meskipun pemimpin sekte itu tampak sangat nyaman pada hari-hari biasa, sebenarnya itu tidak mudah baginya sama sekali. Master Sekte, sebaiknya kau segera kembali. Aku khawatir Sekte Phoenix akan hancur di tanganku. Wei Hong meraung ke langit. Kaisar Wei Hong. Seseorang mendekat dari kejauhan dan berteriak, anggota sudah dihitung. Sesuai instruksi Anda, tidak ada yang keluar hari ini. Bagus, jawab Wei Hong sambil mengangguk. Tetapi, pria itu ragu sejenak, lalu berkata, jika kita tidak keluar, sumber daya Sekte Phoenix perlu didistribusikan ulang. Ini adalah daftar sumber daya Sekte Phoenix saat ini. Bagaimana mengalokasikannya terserah Anda. Apa? Kepala Wei Hong hampir meledak. Sumber daya lebih dari 9 juta orang akan dikelola dan dialokasikan oleh satu orang sesuai dengan tingkat kultivasi, tingkat status, dan kekuatan tempur mereka yang berbeda. Ini sangat sibuk, saya bisa bekerja sampai mati dan tetap tidak bisa menyelesaikannya. Uhuk. Wei Hong terbatuk keras beberapa kali, menggertakkan giginya seraya bertanya, bagaimana sumber daya ini dialokasikan saat pemimpin sekte kembali? Saya tidak tahu, jadi terserah Anda, tetapi hanya berapa banyak sumber daya yang diberikan dan berapa banyak sumber daya yang diambil. Dasar rumput, Wei Hong hampir merobek daftar itu. Ia dipenuhi penyesalan. Seandainya saja ia memilih untuk memasuki tangga surgawi daripada tinggal di sekte untuk menderita. Luangkan waktumu dan perhatikan baik-baik. Kita tidak boleh mengecewakan pemimpin sekte. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wei Hong mencoba berkonsentrasi, matanya mengamati daftar itu satu demi satu. Dan pada saat inilah, wung, tiba-tiba terjadi getaran dan suara dengungan muncul di atas Sekte Phoenix. Wei Hong terkejut dan langsung mendongak. Selama periode ini, tangga surgawi dan gua setengah suci telah terbuka, dan seringkali terdengar suara dengungan, yang merupakan hal yang wajar. Namun kali ini, suaranya sangat dekat, seakan-akan bergema tepat di atas kepalanya. Wei Hong mengerutkan kening, tebakan terlintas di benaknya, tetapi dia akhirnya menarik kembali pandangannya, tetap tenang dan terus memindai daftar di tangannya. Bush! Namun, hanya beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Swiss. Semua orang di Sekte Phoenix mendongak pada saat itu. Mereka dengan jelas melihat cahaya biru pucat muncul di langit di atas markas besar Sekte Phoenix. Saat cahaya itu muncul, ruang itu diam-diam berubah menjadi ketiadaan, dan cahaya itu terus meregang, memperlihatkan banyak ruang kosong di dalamnya. Ini, jaring yang sangat besar, tidak bagus.
Serangan musuh. Serangan musuh. Di dalam sekte Phoenix, suara tajam segera terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Seperti yang diharapkan, pemimpin sekte itu menebaknya. Ekspresi Wei Hong juga pucat pasi, matanya menyala-nyala karena marah. Pada saat itu, semua orang di sekte Phoenix bergegas menuju pusat markas sekte tersebut. Mereka mendongak ke arah kehampaan dan melihat bahwa jaring biru pucat itu telah menjadi sangat padat, menutupi seluruh markas sekte Phoenix. Dari jaring besar ini terpancar aura yang sangat menakutkan, aura dewa kuno. Sungguh tindakan yang agung. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, meski tahu pemimpin sekte dan yang lainnya tidak ada di sini, mereka tetap menggunakan ahli tingkat dewa kuno untuk melancarkan aksinya. Mereka sungguh mengagumi sekte Phoenixku. Beng, petir menyambar langit dan lenyap dalam sekejap. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga menyebabkan hilangnya penglihatan sesaat. Ketika penglihatan mereka kembali, sebuah portal muncul di tempat petir menghilang. Sejumlah besar tokoh muncul dari situ. Mereka berjejer rapat, bagaikan belalang. Setidaknya lebih dari 1 juta. Namun yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua berjubah naga ungu emas yang berdiri di kepala. Pakaiannya mengungkapkan identitasnya. Pemimpin Star Alliance. Pupil mata Wei Hong mengecil, dan dia tersentak. Jadi, kau akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Orang tua itu melirik Wei Hong tetapi mengabaikannya, berdiri di sana dengan tenang seolah menunggu sesuatu. Jaring besar itu menutupi seluruh sekte Phoenix, jadi tidak perlu khawatir ada yang lolos. Di bawah alam dewa surgawi bintang 5, hampir tidak ada seorang pun yang berani menghadapi jaring raksasa ini secara langsung. Orang tua, kau baru berani menunjukkan wajahmu setelah yang mulia surgawi Taiping meninggal. Kau benar-benar kura-kura yang berumur panjang. Wei Hong mencibir. Jelas, lelaki tua berjubah naga itu tidak akan memasukkan kata-kata penghinaan seperti itu ke dalam hati. Dia telah mendengar berkali-kali bahwa seseorang dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu, dan dia telah lama belajar menyaring pernyataan seperti itu secara otomatis. Biarkan saja mereka mengumpat, mereka harus mati. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak bergerak? Apa yang kamu tunggu? Teriak Wei Hong. Orang tua itu masih mengabaikannya. Di matanya, seorang pemimpin sekte yang bertindak sebagai pelaksana tidak lebih dari seekor semut. Di seluruh sekte Phoenix, hanya Suhan yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Beng, tepat pada saat itu, ruang di sampingnya meledak, dan portal lain muncul. Kemudian sejumlah besar tokoh muncul di antara mereka, pakaian mereka dari prefektur Daming mudah dikenali. Ekspresi Wei Hong berubah, dan kelopak matanya berkedut liar. Sebelum dia sempat berbicara, portal teleportasi ketiga muncul. Prefektur Jingan, 2 prefektur utama, ditambah Star Alliance. Wei Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kalian benar-benar memberi muka pada sekte Phoenix kami. Lalu apa lagi? Tanya tokoh berpengaruh dari prefektur Jingan itu, nadanya penuh godaan. Bes. Portal muncul satu demi satu. Kekuatan yang muncul dari kejadian ini sungguh mengejutkan dan sudah diduga oleh Wei Hong. Kunlun Zhai, Yun Yulu, Istana Dong Xuanming. Gerbang Naga Surgawi, Paviliun Tarian Phoenix, Kota Dewa Tertinggi. Istana Liu He, Sekte Rui. Hahaha. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah gila. Separuh dari pasukan di medan bintang kelas atas mungkin sudah berkumpul di sini, kan? Kaisar Wei Hong, kepala istana Liu He berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dipilih oleh Su Han sebagai penjabat kepala sekte. Sungguh mengagumkan bahwa dia masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti ini. Kata-kata ini penuh dengan sarkasme, yang dapat didengar siapapun. Kenapa? Haruskah aku menangis di depan kalian semua? Wei Hong berkata dengan suara dingin, orang-orang yang mengaku baik, para pemimpin domain bintang superior, benar-benar tercela. Kenapa kalian tidak datang saat pemimpin sekte Phoenix kami ada di sini?
Kenapa kalian tidak datang saat Ratu Kehancuran ada di sini? Memanfaatkan kesempatan mereka memasuki gua setengah suci dan tangga surgawi, kalian akhirnya menunjukkan kekuatan kalian. Aliansi bintang hanyalah sekelompok bajingan kecil. Mendengar ini, para pemimpin berbagai pasukan yang hadir tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi merasa agak malu. Wei Hong benar sekali. Jika Ratu Kehancuran tidak memasuki gua setengah suci, mereka mungkin tidak akan berani datang. Jadi itu yang kau tunggu. Kau menunggu kroni-kronimu, sekutu pengkhianatmu. Wei Hong lalu menatap lelaki tua berjubah naga itu. Sekte Phoenix telah melakukan terlalu banyak pembunuhan dan dosa-dosanya sangat berat. Sekte Phoenix merupakan aib bagi umat manusia dan harus dibasmi. Pria tua berjubah naga itu berbicara untuk pertama kalinya setelah tiba. Mendengar itu, Wei Hong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terlalu banyak pembunuhan, terlalu banyak dosa, aib kemanusiaan. Hahaha, kalian menyebut diri kalian manusia. Di mana Sekte Phoenixku membunuh terlalu banyak orang? Mungkinkah kau, anjing tua, mengatakan bahwa kami telah membunuh terlalu banyak setan? Jika memang begitu, aku sungguh tak bisa membantahnya. Lagi pula, jumlah setan jenius yang dibunuh pemimpin Sekte Phoenix kami di alam setan memang yang tertinggi di antara manusia. Istana Pengadilan Manusia punya catatannya, dan Sekte Phoenix kami tentu harus mengakuinya. Mengenai dosa besar, jika membunuh setan juga merupakan dosa, maka Sekte Phoenix kami benar-benar berdosa besar. Aku tidak berpikir manusia membenciku, karena aku tidak pernah menganggapmu sebagai manusia. Perkataannya menggugah emosi para anggota Sekte Phoenix, membuat mereka merasa gembira dan darah mereka mendidih. Sebaliknya, banyak dari pihak lawan tampak tidak sehat dan muka mereka memerah. Menghancurkan paviliun angin dan awan serta memenggal kepala istana Dao Agung, bukankah itu pembantaian? Seseorang dari prefektur Daming membantah dengan tegas. Kenapa kalian memusnahkan mereka? Kenapa kalian membunuh mereka? Apa kalian tidak tahu jawabannya di dalam hati kalian? Kalian sudah mencapai level ini di wilayah tingkat ke-7, dan beraninya kalian bilang belum membunuh satu orang pun. Kalian belum menghancurkan satu sekte pun. Wei Hong melambaikan tangannya dan berkata, kalau kau ingin mengutuk seseorang, kau selalu bisa menemukan alasannya. Kalau kau mau bertindak, lakukan saja. Buat apa buang-buang waktu bicara? Jangan salahkan pemimpin Sekte Phoenix kami karena meremehkanmu. Kau sudah datang dan masih saja berlama-lama. Kau sungguh tidak pantas dipandang. Apakah kamu tidak takut mati? Kepala istana dari Istana 6 Harmoni berkata, kurasa kaulah yang lebih mirip pengkhianat Sekte Phoenix. Kau mulut anjing. Jika aku pengkhianat Sekte Phoenix, maka kalian adalah pengkhianat bagi seluruh wilayah bintang atas, seluruh Bima Sakti, dan seluruh umat manusia. Wei Hong mendengus dengan nada menghina. Kamu punya lidah tajam dan nyali, tapi sayangnya kamu telah memilih jalan yang salah. Seorang tetua dari Sekte Rui berkata, dengan fisiknya yang istimewa, dia memiliki peluang besar untuk mencapai alam dewa kuno di masa depan, tetapi dia akan mati muda. Sungguh kehilangan besar bagi umat manusia kita. Sungguh disayangkan. Sungguh sayang kaki ibumu terbuang sia-sia. Wei Hong menunjuk orang itu dan berkata, dasar bajingan tua yang hina, kenapa kau berpura-pura begitu benar? Apa ibumu tidak cukup memberimu makan saat kau bayi? Apa itu sebabnya kau begitu menjijikkan sekarang? Bush, apa katamu? Aura tetua itu tiba-tiba menyebar, dan kemarahan muncul di wajahnya. Anjing tua, sudah kubilang, dasar bodoh. Kamu cacat mental, teriak Wei Hong. Bajingan, marah, tetua Sekte Rui tiba-tiba menyerang. Bush, tangannya yang besar menembus jaring, membawa kekuatan alam dewa surgawi 7 bintang, dan langsung menuju ke arah Wei Hong. Wei Hong berdiri di sana, menatap langsung ke tangan besar itu, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dor, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan teredam, dan seberkas cahaya muncul di atas Sekte Phoenix.
Telapak tangan tetua Sekte Rui langsung mengenai layar cahaya. Layar cahaya itu tetap diam, tetapi tangannya ambruk, menyebabkan lengannya gemetar hebat dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Hah, apa itu? Orang-orang di sekitar mengerutkan kening. Hahaha. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, dasar anjing tua yang bodoh. Apa cuma ini yang kau punya? Kau pikir bisa membunuh kakekmu ini? Apa kau bermimpi? Kau mungkin belum pernah mendengar tentang tirai surgawi dewa leluhur, kan? Benda-benda yang direbut Master Sekte di alam setan, kalian yang bahkan tidak berani memasuki alam setan, pasti tidak akan mengenalinya. Keheningan menyelimuti langit. Jelas, mereka tidak menyangka Su Han akan meninggalkan barang sekuat itu sebelum pergi. Tetua Sekte Rui itu adalah seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 7. Bukan hanya ia tidak terpengaruh oleh penghalang cahaya, tetapi ia juga terluka oleh hentakannya. Kemungkinan besar, bahkan seorang kultivator alam dewa kuno biasa pun tidak akan mampu menghancurkannya. Sekuat apapun alam setan, ia hanyalah setengah orang suci. Sekalipun benda ini dibuat oleh setengah orang suci, pasti akan hancur hari ini, kata lelaki tua berjubah naga itu dengan tenang. Jadi, kau juga seorang dewa. Wei Hong mencibir, bajingan tua Taiping Tianzun itu benar-benar mati secara tidak adil. Kalau tidak salah, dia hanya seorang kultivator alam dewa kuno tingkat puncak, kan? Tapi dia bersikeras berpura-pura bodoh dan menjadi pemimpin aliansi. Dengan kekuatanmu sebagai setengah orang suci, bukankah kau dalang sebenarnya di balik semua ini? Kau cukup cerdik. Kalau bukan karena Taiping Tianzun, mungkin kaulah yang mati saat itu. Wajah lelaki tua itu berubah dingin. Saat berikutnya, beng, kehampaan di sekitarnya meledak, dan pecahan-pecahannya tidak menghilang tetapi malah menyatu menjadi badai yang langsung menghantam kanopi tirai surgawi dewa leluhur. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.